Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatuna Akademi, Gus Faris Andi Bastian, beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Arman Muhammad Tahir, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, yang kami muliakan jajaran para media partner, dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadiran Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, pada hari ini Jumat 21 Maret 2025, kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam webinar umum yang bertema Mengapa Ramadan dikatakan bulan mulia? Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Teman-teman semua yang kami hormati, perkenalkanlah saya Siti Halimatus sebagai moderator untuk memandu acara kita hingga sampai selesai nanti. Dan perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut acara yang kedua adalah sambutan yang akan disambut oleh founder kita. Selanjutnya acara yang ketiga adalah acara inti yaitu pemaparan materi. Selanjutnya acara sesi tanya jawab dan acara selanjutnya doa dan penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung, kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam majelis ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai ke acara yang pertama adalah sambutan yang akan dipimpin oleh founder kita kepada Kak Faris Andi Bastian. Kami persilahkan. Cek, moderator, suara saya aman? Alhamdulillah aman, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat zahir maupun batin. Dan tak lupa juga salawat kita senandungkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Arman. Salam kenal Ustadz dari kami. Salam Ustadz. Masya Allah. Ustadz Andi Bastian. Sebelumnya izinkan mungkin saya tidak terlalu lama ya, karena di sini sudah masih jam 2 malam. Jam 2 malam menunggu di Mesir. Nah, Ustaz? Di mana, Ustaz? Saya di Tunis, Ustaz. Oh, di Tunis, Masya Allah. Antum dari mana? Saya dari Makassar. Sekarang di Makassar? Cuma sekarang lagi di Ambon. Oh, lagi di Ambon. Dan kebetulan admin kita di Marifatuna dari Ambon ada. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Tapi saya di pulau sebelahnya, Pulau Buru namanya. Masya Allah.
Insyaallah jadi ini adalah awal silaturahim kita bersama Ustadz Arman. Mudah-mudahan ke depannya menjadi silaturahmi yang makin erat, insyaallah. Insyaallah. Tak lupa juga untuk teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini dari media partner, kemudian juga para jamaah-jamaah. Dan mohon maaf Ustadz sebelumnya kalau pagi-pagi memang agak sepi gitu ya. Biasa Ustaz. Pagi-pagi itu waktu zikirnya anak muda biasanya. Zikir di kasur ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Insya Allah teman-teman pada pagi hari ini waktu Indonesia dan malam untuk saya kita akan membahas tentang tema ya yang sudah tadi disebutkan oleh moderator. Intinya teman-teman di bulan Ramadan ini adalah akhir dari 10 akhir ya, hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana kita efisiensikan waktu untuk lebih aktif dalam beribadah ya. Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah. Dan nanti kenapa sih bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang mulia? Insya Allah nanti akan dibahas sama Ustadz Arman. Teman-teman semuanya istifadah, nulis yang benar, dengarkan yang benar, karena ilmu itu ibarat hewan buruan. Maka ditulis ya, jangan keluar masuk ya. Ini selalu saya bilang di setiap kajian dimanapun siapapun pengisinya, saya selalu mereminder, hormati pemateri siapapun beliau ya. Jangan hanya menghormati orang yang terkenal, mentang-mentang dia telegram. Oh, ramai berbondong-bondong, ramai kajiannya sampai 100 sampai 1000. Tapi ketika ustadz yang biasa saja, kemana kalian? Jadi niat thalabul ilminya untuk apa? Ya, ini reminder untuk teman-teman semuanya. Tajdi dunia, luruskan niat untuk thalabul ilmi yang benar. Gimana kalian ingin mendapatkan ilmu, sedangkan kalian, mohon maaf, pilih-pilih dalam mencari ilmu. Ya, pilihnya yang mana yang terkenal gitu kan. Nggak gitu juga. Banyak kok yang tidak terkenal, yang ilmunya wallahu akthar minhu. Seperti yang ini sekarang Ustadz Arman. Insya Allah kita istifadah bareng-bareng di sini, dengarkan baik-baik ya. Sok sekarang share ke teman-teman mumpung belum dimulai kajiannya. Sekali lagi ahlan wa sahlan Ustadz Arman. Kami dari Ma'rifatun Academy ini adalah sebuah komunitas yang memang kami jadikan Ustadz, sebelumnya ini perkenalan sedikit, komunitas yang tidak seperti komunitas hijrah yang lainnya. Tapi di sini kami menyediakan untuk teman-teman yang belum sempat mondok, belum sempat kuliah. Jadi ada segi materi yang sifatnya akademisi. Gitu, sifatnya akademisi. Jadi tidak hanya kajian yang berbasis mental health atau yang berbasis hijrah-hijrah seperti itu, tapi juga kita menyediakan yang bersifatnya akademis. Agar apa? Agar teman-teman terbuka pemikirannya, kritis dalam belajar, kritis dalam bertanya. Itulah cara kita membuka ilmu pengetahuan. Sekarang Indonesia ini teman-teman semuanya, ya begitu masyarakatnya, gampang dibodohi dengan berdasarkan agama. Ya, hati-hati teman-teman ya. Itu saja mungkin dari kami. Saya di sini hanya perwakilan dari teman-teman semuanya. Silahkan menulis dengan baik, dengarkan dengan baik apa yang nanti beliau sampaikan. Mungkin cukup sekian. Ungzur maqala walatur mankala khud masofa wada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Fadil Sandi Bastian atas sambutannya. Baik, memasuki acara yang ketiga adalah acara inti yaitu pemaparan materi. Pada sesi ini kita membagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 30 menit dan sesi kedua merupakan sesi diskusi yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua nih, tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh beliau. Dan tolong disiapkan catatan tentunya. Serta siapkan pertanyaan terbaik kalian karena kita cuma membatasi 3 pertanyaan saja.
Tetapi sebelum menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih kepada Ustadz Arman Muhammad Tahir. Siap. Izin untuk membacakan CV ya Ustadz. Ahlan, silahkan. Baik. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Arman Muhammad Tahir LC. Tempat tanggal lahir beliau di Kampung Lejeng 26 Oktober tahun 2000. Domisili beliau di Makassar. Aktivitas offline beliau adalah perkuliahan Pancasarjana di UIN Alauddin Makassar. Aktivitas offline beliau adalah pembimbing jamaah umroh. Sosial media beliau bisa langsung di-follow ya teman-teman. Yaitu Instagram beliau adalah Arman L_Buksi dan Facebook beliau Arman Muhammad Tahir. Motivasi hidup beliau adalah kalau sudah tahu sesuatu itu baik, maka jangan biarkan orang lain mendahuluimu. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Arman Muhammad Tahir dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Moderator, Ustadz, mohon maaf sebentar. Ya. Di sini ada tamu, ya, namanya Prangko. Ini beliau ini asli orang sini. Ini yang Prangko nih. Iya. Orang Tunis ya? Asli orang sini, orang Arab gitu. Yang selalu support kita. Dan ketika kita bilang ada Ustadz Arman, insya Allah ini beliau pengen ikutan gitu, istifadah. Allah sebelumnya لازم أن أتكلم على عربي ولا يا بطران هو يفهم يا إلياس اللغة الإنجليزية؟ نعم يتكلم باللغة العربية. كلم يا سيدي فتران. أهلا يا فرانكو. Dah langsung aja lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya teman-teman Ma'rifatuna Academy, sebelum saya memulai materi, mungkin alangkah bagusnya kalau kameranya dibuka. Saya juga supaya saya juga bisa mengenal wajah-wajah teman-teman Ma'rifatuna Academy. Mungkin kalau bisa kameranya dibuka. Agar supaya juga saya tahu kalau ternyata teman-teman itu mendengarkan. Siapa tahu ternyata saya menjelaskan, ternyata dipindah di alam lain. Bagaimana? Bisa dibuka kameranya semua? Cek. Halo moderator. Baik, silakan teman-teman. Jelas Ustadz. Silakan kepada teman-teman yang lagi free ya, silakan untuk on cam dengan catatan. Lebih bagusnya kameranya dibuka agar supaya kita bisa mengenali wajah-wajah teman-teman dari Ma'rifatuna Academy. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembuka, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang ke-21 ini, di hari yang ke-21 Ramadan, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, dan salah satu nikmat terbesarnya Allah itu memberikan kita nikmat iman. Dan yang paling besarnya lagi, Allah menggerakkan hati kita untuk bisa join
bisa bergabung di majelis ilmu Ma'rifatuna Academy. Karena kehadiran teman-teman semua di sini itu tidak lain karena dari ketukan Allah yang mengetuk hati kita, Allah yang menggerakkan hati kita untuk bisa hadir, untuk bisa bergabung di majelis ilmu ini. Maka sepatutnya, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika nikmat yang mungkin sering dilupakan manusia, bahwasanya ketika kita berbuat suatu kebaikan, ketika kita mendatangi suatu majelis ilmu, ketika kita mendatangi suatu masjid untuk melaksanakan sholat, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ketukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu kita mensyukuri hal-hal yang seperti itu. Yang nantinya ketika hal sekecil ini kita syukuri, maka kita akan mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas segala nikmat apapun, baik itu nikmat besar maupun nikmat kecil, termasuk mensyukuri nikmat ketukan hati dari Allah Subhanahu wa taala ini, la azidannakum, maka Allah akan menambahkannya. Ya, kalau kita hari ini mensyukuri nikmat ini, mensyukuri ketukan hati ini, insya Allah akan tambahkan nikmatnya itu lagi, dan kita bisa hadir kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, seperti itu. Salawat beserta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi kalau mungkin selalu kita dengarkan bahwasanya ketika namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut, maka sepantasnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersalawat itu salah satu cara untuk memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam satu hadis dikatakan bahwasanya di sekitar makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 70.000 malaikat yang menjaga di waktu siang, ada juga 70.000 malaikat yang menjaga di waktu malam. Tugasnya malaikat ini apa? Tugasnya malaikat ini menyampaikan salawat kepada Rasulullah dari umatnya. Jadi ketika ada umatnya yang bersalawat kepada Rasulullah, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, maka malaikat-malaikat ini akan menyampaikan salam kita kepada Rasulullah. Dan malaikat ini akan menyebut nama kita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin sering kita bersalawat kepada Rasulullah, maka semakin sering pula nama kita disebut di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering nama kita disebut di sisinya Rasulullah, maka Rasulullah akan mengenal kita. Akan mengenal kita, yang nantinya ketika di hari kiamat tidak ada yang kita harapkan kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi yaitu adalah orang-orang yang dikenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamarilah sama-sama kita ketika disebutkan namanya Rasulullah, sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman Ma'rifatuna yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali juga majelis kita pada pagi hari ini. Kalau di Ambon itu sekarang waktunya hampir setengah 11, jam 10 lewat. Jadi kita kalau di waktu Indonesia Barat itu beda 2 jam. Dan semoga di daerah Ambon ini, di daerah Pulau Buru ini, jaringan bagus sampai di akhir ya. Karena sekarang itu mulai kemarin sejak di awal Ramadan itu jaringan hilang. Mungkin ada juga hikmahnya agar supaya masyarakat di sini itu lebih bisa fokus beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi semoga lancar sampai akhir ini insyaallah. Saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman Ma'rifatuna Academy karena bergabung di satu majelis ini. Nah, mungkin kalau anak-anak muda di Indonesia itu sebagian dari mereka itu mungkin kalau jam-jam segini itu jam-jam zikir. Istilahnya kalau
anak-anak muda itu, anak-anak remaja masjid itu jam-jam 8, jam 9 itu waktu zikir katanya. Waktu zikir. Dan alhamdulillah teman-teman yang hadir di sini itu meninggalkan itu. Ya, meninggalkan zikirnya itu. Pahamlah, meninggalkan zikirnya itu, dan semoga Allah menggantikan itu dengan pahala yang baik. Karena ulama kita mengatakan man taraka syai'an lillah awwadallahu khairum minhu. Awwadallahu khairum minhu. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin teman-teman pada hari ini meninggalkan tidurnya, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain untuk datang di majelis ilmu ini, maka insya Allah awadallah khairun, maka Allah akan menggantikan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kita berharap semoga yang Allah gantikan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman semua. Dan juga sebelum saya memasuki materi ini, ini materi sangat menarik insya Allah. Sebelum saya memasuki materi ini, sebagaimana yang dikatakan tadi Pak Ketua, bahwasanya teman-teman yang ahli ma'rifatuna ini adalah sebagian besar teman-teman yang istilahnya bukan dari lulusan pondok pesantren. Artinya harus selalu diberikan motivasi untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Jadi saya mau sedikit memberikan motivasi agar supaya kita selalu bersemangat untuk belajar, selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi ini mungkin sudah masyhur kita dengar, banyak pendakwa yang selalu menyampaikan ini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar, untuk mempelajari suatu ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Nah, itu selalu kita dengar. Nah, di sini sahhalallahu man salaka tariqan. Tariqan itu ulama kita membagikan dua pengertian. Yang pertama makna hakiki, yang kedua makna majazi. Maksudnya barang siapa yang menempuh suatu perjalanan. Perjalanan di sini makna hakikinya yaitu suatu jalan yang kita tempuh. Misalkan kita dari rumah ke masjid, melewati lorong-lorong, melewati jalan raya, itu makna hakikinya. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk suatu majelis ilmu, untuk belajar. Yang kedua, ulama juga kita memberikan penjelasan ada makna majazinya, makna majazi. Maksudnya apa? Jalan yang dimaksud di sini bukan cuma jalan yang bisa kita tempuh secara naik mobil, naik motor, namun jalan yang dimaksud di sini termasuk dengan alat-alat yang kita gunakan untuk belajar. Contoh misalkan kita belajar melalui internet, misalkan kita belajar melalui laptop, kita belajar melalui HP, kita belajar melalui Zoom dan lain sebagainya, itu juga disebut sebagai jalan. Segala sesuatu yang dipakai, yang digunakan untuk mendapatkan suatu ilmu, maka itu disebut dengan jalan. Yang insya Allah barang siapa yang menempuh jalan itu, barang siapa yang menggunakan fasilitas itu untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkannya untuk jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berdoa, semoga teman-teman ma'rifatuna, teman-teman yang bergabung itu termasuk dari golongan yang ini. Golongan yang akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Nah, memasuki materi. Jadi materi kita pada hari ini itu mengapa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang mulia. Kan sering kita mengatakan Ramadan itu adalah Ramadan yang mulia. Sering kita mendengarkan penceramah berkhutbah di atas mimbar-mimbar, memberikan pencerahan di depan jemaah bahwasanya kita akan memasuki bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sering kita mendengarkan itu kan. Nah, namun tahukah kita kenapa Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang mulia? Bahkan kalau kami di Mesir
itu adatnya orang Mesir itu kebiasaannya selalu mengatakan Ramadan Karim, Ramadan Karim. Mungkin di Tunis juga seperti itu, Ustaz ya. Orang-orang ahli Tunis, orang-orang ahli Mesir itu selalu mengatakan Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Artinya Ramadan mulia, Ramadan mulia. Terus kenapa bisa Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang mulia? Apakah dia waktu Ramadan itu adalah mulia dengan sendirinya, ataukah bulan Ramadan itu mulia karena sesuatu yang lain? Nah, dan di sini untuk menjawab pertanyaan ini, saya membawa satu buku kecil. Ini buku yang kemarin kami dapatkan di Mesir waktu Ma'arad tahun lalu kalau tidak salah. Jadi buku ini dibagikan secara gratis di pameran buku yang ada di Mesir. Namanya Kitabus Siyam. Nah, Kitabus Siyam. Kitabus Siyam ini ditulis oleh mantan mufti Mesir, yaitu Al-Ustaz Abdul Syauqi Allam. Jadi kalau ada teman-teman ma'rifatuna yang dari Mesir atau mungkin pemateri-pemateri yang sebelumnya alumni Mesir pasti tahu beliau. Al-Ustaz Abdul Syauqi Allam. Nah, di buku ini sedikit dijelaskan kenapa bulan Ramadan itu dikatakan mulia. Apakah Ramadan itu dia mulia dengan sendirinya atau ada sesuatu yang membuatnya dia mulia? Nah, jadi saya sedikit juga membacakan buku ini. Jadi kenapa? Langsung dijawab. Kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan mulia? Karena di dalamnya ada ibadah yang mulia. Kenapa Ramadan, saya ulangi, kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang mulia? Karena di dalamnya ada ibadah yang mulia. Ibadah apa itu, Ustaz? Ibadah itu disebut dengan puasa. Jadi puasa ini adalah ibadah yang mulia yang membuat bulan Ramadan itu menjadi mulia. Bukan cuma itu nantinya, nanti ada dua. Nah, yang pertama itu karena bulan Ramadan itu di dalamnya ada ibadah yang mulia, yaitu ibadah Ramadan. Yang ibadah Ramadan inilah yang mulia, yang menjadikannya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa bisa kita mengatakan ibadah puasa itu adalah ibadah yang mulia? Kenapa kita mengatakan ibadah puasa itu ibadah yang mulia? Nah, di sini Al-Ustaz Dr. Syauqi Alam menjelaskan. Fa inna as-shauma ibadatun min ajallil ibadati wa a'zamuha thawaban. Jadi katanya ibadah puasa itu merupakan ibadah yang memiliki kemuliaan tingkat tinggi. Memiliki kemuliaan yang lebih di atas daripada ibadah-ibadah yang lain. Wa a'zamuha thawaban. Dan pahalanya itu sangat agung. Jadi puasa itu adalah ibadah yang mulia dan pahalanya pun sangat agung. Kenapa dikatakan mulia? Haitsu ikhtassa Allah Ta'ala bi taqdiri thawabis shaim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." As-shaumu li wa ana ajzi bih. Kenapa dikatakan ibadah puasa ini adalah ibadah yang mulia? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, "As-shaumu li." Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih. Dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya. Allah menisbahkan ibadah ini untuk dirinya sendiri. Nisbatus shaum ila Allah tadullu ala syarafihi. Jadi penisbatan puasa, Allah menempelkan puasa itu as-shaumu li, puasa itu untukku. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bih. Allah menempelkan puasa itu untuk dirinya sendiri, itu menandakan bahwasanya puasa itu adalah sesuatu yang mulia. Sebagaimana selalu kita sebut di dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah
menyandingkan Rasulullah di samping namanya. Karena kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Di sini as-saumu li, Allah menisbahkan puasa kepadanya. Allah menyandingkan ibadah puasa kepadanya. Karena itulah ibadah puasa itu adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Karena puasa ini adalah ibadah yang mulia, maka Allah memilih satu bulan untuk menempatkan ibadah yang mulia ini. Maka dipilihlah Ramadan sebagai waktu untuk mengerjakan puasa ini. Karena puasa ini adalah ibadah yang mulia, maka waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah yang mulia ini juga menjadi mulia. Nah, jadi singkatnya seperti itu. Karena puasa ini adalah ibadah yang mulia, karena tadi Allah menisbahkan ibadah ini kepada dirinya sendiri, kepada Allah sendiri, dan Allah memilih waktu untuk ibadah yang mulia ini. Maka Allah pilihlah bulan Ramadan, yang menjadikannya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Dan di sini lagi dikatakan, saya kasih contoh simpelnya. Jadi sesuatu yang mulia itu, sesuatu yang biasa saja, itu akan menjadi mulia ketika disandingkan dengan sesuatu yang mulia. Saya kasihkan analogi simpel. Di sini saya punya kertas. Di sini saya punya kertas. Kertas ini, semua kertas itu sama. Semua kertas sama. Yang namanya kertas, semua kertas sama. Namun kertas ini akan bernilai, kertas ini akan mulia ketika di dalamnya disimpan sesuatu yang mulia. Contoh misalkan kertas ini dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Yang tadinya kertas ini itu adalah kertas biasa saja, dia akan menjadi mulia karena di dalamnya dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Seperti itu. Contoh lagi. Saya berikan satu contoh. Bahwasanya dikatakan semua tanah itu sama. Semua tanah sama. Namun ada tanah yang mulia. Ada tanah yang mulia daripada tanah-tanah yang lain. Tanah apa itu? Yaitu tanah yang di dalamnya dia ada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, maka tempat tanah yang dipakai untuk dimakamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mulia. Makanya dikatakan di dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rif al-Huquqil Mustafa, dikatakan afdalu baqa'il ardi, bahwasanya bagian tanah yang paling mulia itu adalah tanah yang di dalamnya itu dimakamkan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sesuatu yang mulia di dalamnya. Jadi sesuatu itu yang tadinya biasa-biasa saja bisa menjadi mulia ketika disandingkan, ketika digantungkan dengan sesuatu yang mulia. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Begitu pula juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia menjadi mulia karena di dalamnya ada ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah puasa. Kenapa kita mengatakan ibadah puasa itu adalah ibadah yang mulia? Karena Allah sendiri yang menisbahkan ibadah itu kepada dirinya sendiri. As-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya. Alasan yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang mulia. Al-Ustaz Dr. Syauqi Alam di sini. Jadi Al-Ustaz Dr. Syauqi Alam ini merupakan mantan mufti Mesir, pernah menjabat sebagai mufti Mesir. Jadi kalau di Mesir itu dan di Timur Tengah, kalau kita mengucapkan Al-Ustaz itu, kalau di Indonesia itu setingkat dengan profesor. Jadi kalau Al-Ustaz itu setingkat dengan profesor. Berbanding terbalik kita kalau di Indonesia.
Kalau kita di Indonesia mungkin kebanyakan ketika ada orang yang sudah pakai jubah, sudah berjenggot, berbicara tentang sedikit agama, meskipun belajarnya baru 1 bulan, itu sudah dipanggil ustaz. Tapi kalau di Mesir bahkan di Timur Tengah, yang lain, di negara Timur Tengah yang lain, itu al-ustaz itu setingkat dengan profesor. Setingkat dengan profesor. Nah, itu bedanya al-ustaz yang ada di Timur Tengah dan al-ustaz yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin meskipun bukan orang yang paham agama, bukan orang yang ahlinya, tapi ketika dia berbicara tentang agama, berbicara tentang ayat, baca Al-Qur'annya juga belum terlalu bagus, itu sudah dipanggil ustaz. Itu bedanya. Kalau di Mesir itu tidak. Timur Tengah itu tidak. Al-ustaz itu setingkat dengan profesor. Kita lanjut. Nanti kalau waktunya sudah habis, berkabar moderator ya. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi Ustadz. 10 menit. Oke, Ya. Siap. Yang kedua, kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang mulia? Ini. Karena di bulan Ramadan adalah waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kitab yang mulia. Yaitu apa? Yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Karim ini merupakan mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, yang memiliki kemuliaan yang tidak ada kemuliaan di atasnya. Makanya dipilihlah bulan Ramadan sebagai waktu diturunkannya pertama kali ini kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Teman-teman Ma'rifatuna hafal sama ayat ini kan? Di Ma'rifatuna ini juga ada istilahnya program hafal-hafal ayat Al-Qur'an. Ada juga moderator? Atau cuma kajian begitu? Belum ada Ustadz. Belum. Masih kajian kitab saja Ustadz. Semoga nanti juga ada program menghafal Al-Qur'annya. Meskipun itu cuma melalui online, itu bisa sekali itu. Bisa kita datangkan satu ustaz, diminta waktunya jam segini misalkan, terus teman-teman yang mau store hafalan atau teman-teman yang mau memperbaiki bacaan, itu bisa melalui Google Meet seperti ini. Dan itu sangat bagus. Jadi teman-teman di samping mendapatkan kajian keilmuan yang berbasis akademik, teman-teman juga bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Karena begini, mungkin sering juga kita dengar hadisnya bahwasanya kebaikan seorang manusia itu bisa diukur dengan bagaimana dia mempelajari Al-Qur'an. Sering kita dengarkan hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an di sini, kata Ibnul Qayyim, mempelajari Al-Qur'an ada 2 maknanya. Yang pertama, mempelajari Al-Qur'an secara harfan, secara huruf, memperbaiki makharijul huruf, sifat-sifat huruf, apalagi tajwidnya, tahsinnya, panjang pendeknya, waqaf ibtidah dan lain sebagainya. Itu termasuk mempelajari Al-Qur'an juga disebutkan. Dan termasuk maknanya man ta'allama di sini, mempelajari Al-Qur'an di sini adalah mempelajari Al-Qur'an secara makna. Mempelajari Al-Qur'an secara makna. Dan mungkin ini sudah ada pemateri yang menyampaikan materinya itu melalui dengan kajian makna-makna Al-Qur'an, kajian tafsir Al-Qur'an. Namun itu tidak cukup. Tapi harus kita juga mempelajari Al-Qur'an itu dari segi pembacaannya. Nah, karena dikatakan di Ibnu Qayyim di situ di lanjutannya mengatakan bahwasanya
ta'limul ma'na, ini kurang lebih bahasanya begini. Ta'limul ma'na maksud. Karena maksudan, bahwasanya mempelajari makna Al-Qur'an itu adalah tujuan utama. Nah, wa ta'limul harfi, dan mempelajari secara harf itu adalah wasilah untuk menuju suatu tujuan itu. Nah, jadi mempelajari Al-Qur'an secara harfan itu suatu jalan untuk menuju kepada mempelajari Al-Qur'an secara makna. Dan mungkin dari Ma'rifatun Akademi ini di samping nanti mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk kajian juga mungkin juga bisa dalam bentuk mempelajari Al-Qur'an secara harfan dan tajwid. Dan itu bisa dilakukan dengan online seperti ini. Sekarang sudah sangat mudah. Karena sudah ada, kita bisa mengumpulkan orang meskipun dari berbagai macam daerah, bahkan berbagai macam negara dalam suatu ruangan online seperti ini. Nah, jadi itu tadi ayatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya di bulan Ramadan inilah diturunkan ayat Al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah mujizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka sepantasnya lah dia juga diletakkan di waktu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya dikatakan di sini kullu syarifin wudi'a fil musyarraf, bahwasanya segala sesuatu yang mulia itu harus ditempatkan di waktu yang mulia. Wali'annahu syarifun fakana munasiban alaihi bi ayyunzila fi syahril syarif, fi syahril karim. Karena Al-Qur'an itu merupakan mujizat yang mulia, maka sepatutnya dia juga diturunkan di waktu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana juga bukan cuma Al-Qur'an yang diturunkan di bulan suci Ramadan, tapi kitab-kitab yang lain pun itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Sini dikatakan wa kama ikhtarallahu ta'ala hadha asy-syahra li inzalil Qur'anil Karim fihi ikhtarahu aidan li inzali ghairihi minal kutubil muqaddasati sabiqati alaihi. Nah, jadi sebagaimana katanya Al-Qur'an itu diturunkan di Franco, angkat tangan. Kenapa beliau? Turid dan tas'al? Mau bertanya atau bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ الحمد لله. لا ننسى أستاذ أن في شهر رمضان هناك يوم من ليالي شهر رمضان هي ليلة القدر. ليلة القدر هي خير من 1000 شهر تنزلت فيها الملائكة والروح فيها حتى نطلع الفجر. يعني ليلة القدر يعني أنزل القرآن في شهر كامل، لأن من أحسن هي ليلة القدر 10 الأوائل الآخرين من رمضان هي أحسن من شهر كامل. شكرا أستاذ، شكرا. Nah, jadi beliau mengatakan tadi bahwasanya di bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat mulia dibanding malam-malam lainnya. Yaitu malam Lailatul Qadar. Dan di malam itulah diturunkannya Al-Qur'an. Sekiranya tadi beliau mau bertanya, boleh memberikan maklumat tambahan. Nah, jadi itu. Karena Al-Qur'an ini adalah mujizat yang mulia, maka bulan suci Ramadan yang dipilih untuk waktu diturunkannya Al-Qur'an itu juga menjadi mulia. Nah, jadi setidaknya ada dua alasan, meskipun masih ada alasan-alasan yang lain. Setidaknya ada dua alasan kenapa bulan suci Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang mulia. Karena di dalamnya yang pertama ada ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa. Kenapa kita mengatakan puasa itu mulia? Karena Allah menisbahkan ibadah itu kepada dirinya sendiri. Yang kedua, bulan suci Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkannya mukjizat yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi itulah setidaknya dua alasan, meskipun ulama kita masih banyak menambahkan banyak alasan-alasan kenapa bulan suci Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang mulia.
Tapi saya simpulkan dalam dua hal. Pertama karena adanya puasa yang mulia, dan yang kedua karena adanya Al-Quran yang mulia. Mungkin sudah cukup waktunya ya. Atau masih ada? Kalau masih ada saya tambahkan lagi. Ya, Kak Moderator. Boleh Ustadz, boleh untuk ditambahkan lagi Ustadz. Kita genapin 2 menit lagi ya Ustadz. Jadi habis itu langsung kita sesi tanya jawab. Oke. Nah, terus kenapa bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang mulia? Karena di dalamnya ada ganjaran yang mulia juga. Karena di dalamnya ada ganjaran yang mulia yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan di bulan suci Ramadan. Apa itu? Tuftahu abwabul jannah wa abwabul khairi fihi. Nah, ada ganjaran yang mulia yaitu di bulan Ramadan itu dibukanya pintu-pintu surga dan dibukanya pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan ini bisa kita lihat secara zahir, secara mata kepala kita sendiri. Kita melihat bahwasanya di bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan akan terbuka dengan banyaknya. Kita akan melihat orang berbondong-bondong ke masjid. Kita akan melihat orang-orang beramai-ramai iktikaf di dalam masjid. Kita akan melihat orang ramai-ramai membaca Al-Quran. Kita akan melihat orang ramai-ramai membawa makanan ke masjid untuk dibagikan sebagai bentuk buka puasa. Nah, itu semua bentuk-bentuk kebaikan yang mungkin jarang kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, tapi karena datangnya bulan Ramadan, itu tuftahu abwabul khair. Itu kebaikan-kebaikan akan dibuka. Nah, dan ini merupakan ganjaran. Abwabul jannah ini dibuka sebagai ganjaran bagi orang, ganjaran yang mulia bagi orang yang melakukan kebaikan di dalamnya. Nah, sering kita mendengarkan juga tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga itu ditutup. Pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu surga itu dibuka. Apa maknanya pintu-pintu surga itu dibuka? Apa maknanya pintu-pintu surga itu dibuka? Di sini dikatakan, maknanya pintu surga dibuka itu ada dua. Yang pertama, makna zahirnya. Makna zahirnya. Bahwasanya betul-betul katanya itu, pintu surga itu akan terbuka di bulan Ramadan. Pintu surga itu akan terbuka di bulan Ramadan. Itu makna zahirnya. Makna keduanya, bahwasanya pintu surga itu dibuka, artinya apa itu tadi? Tuftahu abwabul khair. Pintu-pintu kebaikan akan dibuka. Nah, pintu-pintu kebaikan akan dibuka. Yang nantinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, itulah yang nantinya akan membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksudnya tuftahu abwabul jannah, dibukanya pintu surga itu ada dua maknanya menurut para ulama. Bahwasanya yang pertama makna zahirnya, betul-betul pintu surga itu akan dibuka. Pintu surga itu akan dibuka. Nah, makna keduanya adalah pintu-pintu kebaikan akan dibuka. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama berada di bulan suci Ramadan ini, itulah yang nantinya akan membawa, itulah yang nantinya akan membuka pintu-pintu surga. Nah, jadi pintu surga akan dibuka, pintu kebaikan akan dibuka. Ini merupakan ganjaran yang sangat besar. Ini merupakan ganjaran yang mulia, yang menjadikannya juga bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Jadi setidaknya saya tambahkan lagi ada 3 alasan kenapa bulan suci Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang mulia. Karena yang pertama, di dalamnya ada ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa. Kenapa ibadah puasa mulia? Karena disandingkan Allah sendiri yang menyandingkan ibadah itu kepadanya, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan yang kedua, di dalamnya ada mukjizat yang paling mulia turun, yaitu Al-Quranul Karim. Maka selalu ini kita mengatakan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Nah, yang nantinya yang membuat bulan suci Ramadan juga itu menjadi yang mulia. Dan yang ketiga, ada ganjaran yang paling mulia. Apa itu? Ganjaran dibukanya pintu-pintu surga. Dibukanya pintu-pintu surga. Jadi pintu surga itu akan dibuka ketika di bulan suci Ramadan. Itu merupakan ganjaran yang mulia. Semua orang mengharapkan anugerah itu. Semua orang mengharapkan imbalan itu. Semua orang mengharapkan ganjaran pintu surga ini. Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Semua orang pasti mau masuk surga. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, karena dalamnya ada beberapa hal yang mulia, maka dialah yang menjadikan bulan Ramadan ini menjadi mulia. Dan terakhir,
kita ini, semua manusia ini adalah sama sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, ketika kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini, kita akan menjadi manusia yang mulia, kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diri kita ini digantungkan dengan sesuatu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita menggantungkan diri kita kepada bulan suci Ramadan, semua ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Saya login. Izin Pak Moderator ya. Laptop saya dites dulu. Baik Ustadz, tidak apa-apa. Ya. Lanjut. Apakah boleh langsung untuk ke sesi tanya jawab Ustadz? Boleh, silahkan. Ahlan. Baik. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ustadz Arman Muhammad Tahir atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan, acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom pesan. Izin membacakannya Ustadz. Ya. Dari Abdurrahman Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Kita hampir memasuki malam Lailatul Qadar. Bagaimana sih kita dapat meraih malam tersebut dan apa tanda keberhasilan kita ketika menggapai malam Lailatul Qadar tersebut Ustadz? Kepada Ustadz Aman kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ini langsung dijawab atau tunggu pertanyaan selanjutnya dulu? Langsung dijawab Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, kita berikan apresiasi kepada saudara Abdurrahman Fari yang telah memberikan pertanyaan tentang malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita dapat meraih malam tersebut dan apa tanda keberhasilan ketika kita menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi yang perlu kita pahami dulu, kita sepakati bersama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah bagian dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hal yang Allah sembunyikan kepada kita. Allah dan ulama kita itu berusaha mencari alasan kenapa Allah menyembunyikan beberapa hal ini. Termasuk yang Allah sembunyikan kepada kita itu adalah kematian. Allah tidak memberitahukan kepada kita nanti kamu mati jam segini, hari gini, dalam keadaan begini. Tidak. Apalagi yang Allah sembunyikan kepada kita hari kiamat. Allah tidak pernah mengkabarkan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tahun segini, harinya ini, dan lain sebagainya. Apalagi yang Allah sembunyikan kepada kita jodoh. Nah, jodoh. Allah tidak pernah memberitahukan kepada kita nanti kamu jodohnya akan berjodoh dengan ini. Franco misalkan akan berjodoh dengan orang Indonesia. Allah tidak pernah. Allah sembunyikan itu. Dan salah satu yang Allah sembunyikan kepada kita itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar kepada kita. Tidak ada secara zahir Allah mengatakan malam Lailatul Qadar akan turun di malam ini, akan turun di malam ini, akan turun di malam ini. Kenapa? Kenapa Allah menyembunyikan hal-hal tersebut? Ulama-ulama kita berusaha mencari alasan, mencari hikmah. Kenapa Allah menyembunyikan hal-hal ini?
Karena apa? Hikmah yang terbesarnya itu agar supaya kita bisa selalu mempersiapkan diri. Kita bisa selalu mempersiapkan diri. Kenapa Allah menyembunyikan ajal kita? Agar supaya kita selalu mempersiapkan diri untuk menjemput ajal tersebut. Seandainya mungkin ajal itu sudah dikatakan kepada kita, nanti kamu meninggal hari ini, pasti. Kalau sudah mencapai waktu itu, kita akan ke masjid, berwudu, ke masjid, sholat taubat, mengaji, pasti kan? Nah, tapi kenapa Allah sembunyikan? Agar supaya hari-hari kita itu selalu diisi dengan persiapan untuk menjemput ajal itu. Ya kan? Kenapa Allah sembunyikan jodoh kita? Kenapa Allah sembunyikan jodoh kita? Agar supaya kita bisa memantaskan diri, kita bisa memantaskan mental, memantaskan diri ini untuk mempersiapkan untuk menjemput jodoh yang terbaik. Kenapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar? Agar supaya kita selalu bisa bersiap-siap, agar supaya setiap malam-malam Ramadan itu selalu kita mempersiapkan diri untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana kita bisa meraih malam Lailatul Qadar itu? Nah, jadi di buku ini juga itu ada satu pembahasan Ihya Lailatul Qadar. Bagaimana membangun malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu jangan dipikirkan bahwasanya dia adalah malam yang ketika turun itu turun khusus kepada satu hamba. Tidak. Malam Lailatul Qadar ini istamilu ala al-ubadi kullu. Nah, dia akan meliputi semua hamba-hambanya Allah yang melakukan ibadah pada malam itu. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bukan cuma ibadah tarawih dan lain sebagainya, tapi semua ibadah yang dilakukan pas di malam Lailatul Qadar itu kita termasuk orang-orang yang meraih, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, jadi ibadah apapun yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam itu, yang malam itu kita tidak tahu kapan, yang malam itu kita tidak tahu kapan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, maka itu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita sholat Isya mulai, bahkan dikatakan di sini, dikatakan di buku ini bahwasanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, karena memang ada beberapa hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menganjurkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ulama kita menganjurkan agar supaya kita beriktikaf mulai dari malam 21 Ramadan setelah terbenamnya matahari, berarti kemarin sore, sampai nanti ada penentuan malam Idul Fitri. Ulama kita menganjurkan agar supaya kita betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita dianjurkan untuk beriktikaf mulai dari terbenamnya matahari di tanggal 21 Ramadan sampai malam Idul Fitri. Dan semua ibadah yang kita dilakukan di malam itu, dan ketika pas ternyata itu merupakan malam Lailatul Qadar, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu jangan dibayangkan dia hanya turun kepada satu hamba saja. Hamba ini tidak. Tapi malam Lailatul Qadar itu mencakup semua hambanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ibadah pada malam itu. Nah, terus apa tadi lagi? Apa tandanya? Karena tadi pertanyaannya ini ada cabangnya kalau salah. Apa tanda keberhasilan kita? Ya. Apa tanda keberhasilan kita menggapai malam Lailatul Qadar? Tidak ada tanda secara zahir. Karena malam Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan. Tandanya pun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kita tidak tahu juga. Tugas kita bukan mencari tanda. Oh, saya sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wah, tadi malam perasaan saya ibadah enak, sejuk. Apakah itu tandanya malam Lailatul Qadar? Bukan, belum tentu. Bisa saja kamu sejuk malam Lailatul Qadar. Bisa saja kamu sejuk
beribadah malam itu karena ada AC misalkan, ada kipas angin misalkan. Tidak ada tanda secara zahir yang menentukan bahwasanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena bisa jadi kalau misalkan bisa jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita itu salah satu sifatnya manusia itu gampang merasa puas. Itu sudah menjadi tabiatnya manusia, gampang merasa puas. Bisa jadi ketika ternyata nanti kita mendapatkan tanda bahwasanya tanda yang jelas, tanda yang zahir kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita sudah bermalas-malasan untuk beribadah di akhir-akhir Ramadan lagi. Karena mungkin kita akan mengatakan, saya sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tidak usah lagi beribadah malam-malam selanjutnya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin sekarang kita mengatakan tidak. Tapi bisa jadi seperti itu. Karena sifat kita manusia itu, salah satu sifat tabiat manusia kita itu adalah cepat puas. Jadi tidak ada tanda secara zahir yang mengatakan bahwasanya kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena tugas kita bukan untuk mencari tanda. Tapi tugas kita itu adalah beribadah. Jadi tugas kita bukan untuk mencari tanda, tugas kita adalah untuk beribadah. Beribadahnya kepada siapa? Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Semua malam-malam di akhir bulan suci Ramadan itu kita isi semua dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Arman atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya Kak Abdurrahman. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Amalia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Mana yang harus didahulukan, berpuasa Syawal atau qada puasa? Gimana kita tahu perempuan biasanya mengalami haid setiap bulannya? Dan jika misalnya berpuasa Syawal dulu, takutnya setelah itu bermalas-malasan untuk mengqada puasa di bulan-bulan selanjutnya. Dan waktu terbaik puasa Syawal itu apakah pada tanggal 2 Syawal atau seperti apa Ustadz? Kepada Ustadz Aman kami persilakan. Masya Allah. Ini pertanyaannya sangat bagus juga. Pertanyaan sangat bagus dari saudari Amaliyah. Jadi mungkin saudara Amaliyah ini merupakan orang-orang yang rajin beramal. Karena namanya Amaliyah. Dan kita harapkan seperti itu. Nama itu sesuai dengan perbuatan. Makanya kalau yang namanya soleh, seharusnya orangnya juga orang soleh. Apakah apa tadi? Yang mana harus didahulukan? Mengqada puasa atau puasa Syawal? Jadi guru kami selalu mengatakan begini. Mengqada puasa itu adalah sesuatu hal yang wajib. Puasa Syawal itu merupakan sunnah. Yang dimana ketika orang berpuasa bulan suci Ramadan terus mengikutkan 6 hari di bulan Syawal itu seperti katanya pahalanya kadahri, seperti puasanya 1 tahun penuh. Kenapa? Karena memang ketika dihitung dengan matematika pahala itu memang kurang lebih ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa bulan suci Ramadan itu coba dikali lipatkan menjadi 10. Menjadi 10. 30 kali 10 itu 300 hari lah. 300 hari, seakan-akan kita berpuasa selama 300 hari. Ditambah bulan Syawal 6 hari. 6 hari dikali 10. Dikali 10. Itu menjadi 60 hari. Jadi 300 tambah 60 hari itu 360 hari. Dan itu mendekati waktu 1 tahun. Itulah kenapa dikatakan bahwasanya para siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, terus mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Karena memang hitungan pahalanya seperti itu. Terus yang mana kita dahulukan? Ketika ada hal yang wajib disandingkan dengan hal yang sunnah, yang mana didahulukan? Harus kita dahulukan yang wajib. Akan tetapi inilah indahnya Islam. Bahwasanya ketika yang wajib ini dilakukan, yang sunnah ini akan ikut. Jadi ketika teman-teman mengerjakan qada puasa,
itu mendapatkan 2 pahala. 1 pahala qodoknya dan juga mengikut pahala sunnah syawalnya. Nah, itulah indahnya Islam. Itulah indahnya Islam. Jika kita melakukan yang wajibnya, yang pahala wajibnya kita dapat, pahala sunnahnya pun kita dapat. Pahala sunnahnya pun kita dapat. Terus, bagaimana niatnya? Apakah saya harus berniat dua-duanya? Tidak perlu. Tidak perlu. Guru kami selalu mengatakan seperti itu. Cukup kita berniat untuk yang qodoknya. Itu yang sunnahnya itu akan mengikut pahalanya. Alhamdulillah. Dan berpuasa Syawal itu waktunya kapan yang paling bagus? Apakah tanggal 2 Syawal itu boleh? Boleh sekali. Tanggal 2 Syawal itu sudah dibolehkan untuk berpuasa. Sudah dibolehkan untuk berpuasa. Yang diharamkan itu berpuasa di Yaumul Aid, di hari lebarannya. Namun kenapa? Kita di Indonesia itu memiliki adat setelah bulan Ramadan, setelah Idul Fitri, kita itu di Indonesia, adat kita di Indonesia saling menziarahi, saling mengunjungi, makan. Itu apa? Itu bentuk kegembiraan kita. Itu bentuk kegembiraan kita karena kita telah menyelesaikan suatu ibadah yang dilakukan dalam waktu panjang 30 hari. Makanya ulama kita itu menganjurkan 1, 2 hari, 3 hari setelah bulan Ramadan itu kita nikmati dulu waktu bersama dengan keluarga. Kita nikmati dulu waktu bersama dengan tetangga, dengan teman, dengan teman-teman dan orang-orang lainnya. Kita nikmati dengan makan-makan, kita nikmati dengan saling bercanda, saling bertukar cerita dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau masalah boleh tidaknya, boleh sudah puasa di tanggal 2. Boleh. Tapi lebih bagusnya kita nikmati dulu suasana Ramadan. Nanti setelah tekanan habis, baru kita puasa. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Fadal. Terima kasih kepada Ustadz Arman atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya Kak Amalia. Sebelumnya dari Kak Ilyas, apakah ingin bertanya? Tafadol. أستاذ أريد أن نعرف يعني الحكمة من الصيام، الحكمة من الصيام شرعا وعلم. نعم. الحكمة من الصيام، من الصوم، الحكمة من الصوم شرعا وعلم. يعني الحكمة من مشروعية عبادة الصوم كذا؟ شرعا وعلم، علميا وشرعا، يعني دينيا شرعا وعلم، علميا. شرعا وعلما. يعني ما الحكمة من مشروعية الصوم شرعا وعلما كذا؟ صح حبيبي؟ صح. يعني ما الحكمة من مشروعية عبادة الصوم. Jadi saudara kita ini bertanya, apa katanya hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa disyariatkannya puasa? Masya Allah, betul-betul pertanyaan yang sangat berkelas dari apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa? Jadi Al-Ustaz Dr. Syauqi Alam juga memberikan jawaban di bukunya ini. Al-Ustaz Dr. Syauqi Alam yujibu an hadis su'al. Huwa qala al-hikmatu min masyru'iyyati shaum. Apa hikmah di balik disyariatkannya ini puasa? Di sini beliau mengatakan setidaknya ada 4 hikmah. Ada 4 hikmah kenapa disyariatkannya itu puasa. Yang pertama, as-shaumu wasilatun lit-tahalli bi taqwallah azza wa jalla. Jadi al-hikmatul ula, as-shaumu wasilatun lit-tahalli bi taqwallah azza wa jalla. Bahwasanya puasa itu adalah jalan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hikmahnya disyariatkannya puasa agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bagaimana? Takwa itu
Nah, banyak orang yang mengartikan takwa itu adalah mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Itu pengertian takwa yang sering kita dengarkan. Namun, ulama para mufassirin itu ketika menafsirkan itu kata la'allakum tattaqun, itu memberikan penafsiran yang lain, memberikan pengertian yang lain, bahwasanya bertakwa yang dimaksud di sini adalah bagaimana menjadikan puasa itu sebagai dinding dari perbuatan maksiat. Bagaimana puasa itu dijadikan sebagai dinding agar supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan takwa. Takwa itu bagaimana menjadikan ibadah, bagaimana menjadikan ibadah sebagai dinding agar supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar supaya puasa ini yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu menjadi dinding agar supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan suci Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya. Itu maksudnya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ay bi an taj'alu bainakum wa baina 'adzabillahi wiqayah. An taj'alu bainakum wa baina ma'siyah wiqayah. Bagaimana kita menjadikan puasa ini di antara kita dan di antara maksiat itu menjadi pelindung. Itu maksudnya la'allakum tattaqun. Itu hadhihi al-hikmatul ula. Al-hikmatul tsaniyah min masyru'iyyatis shaum. Ada syar'an. As-shaumu wasilatun lit-tahalli bil ikhlas. Bahwasanya puasa itu adalah wasilah, adalah jalan untuk kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan kedua kenapa disyaratkannya puasa agar supaya kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Kenapa bisa kita ikhlas? Jadi puasa, ibadah puasa itu tidak ada yang mengetahui puasa kita, hakikat puasa kita itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Karena kita bisa membatalkan puasa ketika orang tidak melihat. Kita bisa masuk di kamar, kita bisa masuk di rumah untuk membatalkan puasa. Tapi karena kita betul-betul melakukan takut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kita puasa bukan karena mau dilihat oleh orang, kita puasa bukan karena mau dilihat oleh calon mertua dan lain sebagainya, tidak. Karena kita berpuasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-hikmatus tsaniyah. Bahwasanya puasa itu hikmahnya agar supaya kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena mau dibilangi oleh manusia, bukan, tapi karena betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini tiga saja. Apa hikmah selanjutnya? Kenapa disyaratkannya puasa? Hikmah selanjutnya itu as-shaumu wasilatun lisyukri. Bahwasanya dengan berpuasa itu hikmahnya agar supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Karena puasa itu sebenarnya itu memberikan batasan kita, memberikan gambaran kepada kita, batasan rezeki kita. Oh, saya bisa hidup, ternyata saya bisa tahan sehari itu cuma makan 2 kali. Waktu berbuka dan waktu sahur. Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kadar rezeki kita itu bisa cuma sekedar itu saja. Berarti kalau ada lebihnya, itu merupakan bisa kita sumbangkan ke orang lain. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berpuasa kita bisa mengetahui batasan atau ukuran nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang nantinya itu akan kita membuat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita. Jadi setidaknya ada tiga hikmah kenapa disyaratkannya puasa. Yang pertama agar supaya kita bertakwa kepada Allah, yang kedua agar kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah secara syar'an. Terus, bagaimana hikmah secara ilman? Menurut keilmuan. Pernah saya mendengar, ini salah satu keilmuan
ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Ya. Secara kesehatan memang ternyata badan ini itu bekerja terus memasukkan makanan di dalam tubuh selama 11 bulan. 11 bulan. Dan itu merupakan banyak penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ini menurut ilmu kesehatan. Banyak penyakit-penyakit yang masuk di dalam tubuh. Maka salah satu hikmahnya disyaratkannya puasa itu kita khususkan 1 bulan untuk pembersihan jiwa, pembersihan batin, dan pembersihan badan. Nah, jadi seperti itu. Salah satu hikmah disyaratkannya puasa untuk mengeluarkan penyakit-penyakit, membersihkan penyakit yang ada di dalam tubuh. Dan Franco menambahkan satu lagi. Salah satu hikmahnya katanya puasa itu agar supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersabar. Karena memang di bulan puasa ini kita diuji dengan kesabaran. Kenapa bisa? Karena sesuatu yang dibolehkan, makan, minum, dan lain sebagainya, itu kita sabar untuk meninggalkannya. Dan juga kita sabar dari segala sesuatu yang bisa meluapkan emosi. Kita sabar dari segala sesuatu yang bisa membuat kita marah. Karena semuanya itu akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi salah satu tambahan dari Franco, salah satu dari hikmah disyaratkannya puasa itu agar supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Khassatan kabhus syahawati, terkhusus dalam mengontrol syahwat. Mengontrol syahwat. Saya kira itu, Franco. Karena jawab wadih. يا فرانكو واضح ولا تريد زيادة؟ أنت أعلى مني والله. أنت أعلى مني. لا والله فوق رأسي ولا فوق رأسي. أنت أكبر مني وأعلى مني. الله يفتح عليك. الله يخليك الله يبارك فيك دنيا وآخرة. أسأل الله أن يجعلنا من العالمين. Baik, terima kasih kepada Ustadz Arman atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya Kak Ilyas. Baik Ustadz, ini kan sudah 3 pertanyaan. Ada 1 pertanyaan lagi yang masih diajukan oleh anggota MA. Apakah boleh Ustadz untuk menambahkan 1 pertanyaan lagi? Boleh. Ini akhir ya, ini akhir. Jadi yang bertanya ini adalah orang tua saya. Oh, Masya Allah. Ini ibu saya yang bertanya. Jadi kalau seorang anak menjawab di depan ibu itu seperti seorang mahasiswa yang berbicara di depan dosen. Semoga sehat-sehat selalu ibuku ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya yang tanya ya, yang baca. Izin bertanya. Saat awal Ramadan masjid dipenuhi oleh jamaah yang ingin melaksanakan salat tarawih. Tetapi menuju akhir Ramadan terkadang jamaah semakin berkurang. Iya betul. Itu di Indonesia. Itu adat kita di Indonesia itu. Kalau bahkan di luar negeri pun juga seperti itu. Bahkan di Mesir ada yang mesti seperti itu, tapi tidak semua. Nah, apalagi ibu-ibu dengan berbagai alasan, entah membuat kue, bersihkan rumah dan lain-lain. Bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga itu tetap rajin beribadah, ikut berjamaah, tetapi juga produktif dalam urusan rumah tangga atau pekerjaan. Masya Allah. Ini kayaknya khusus untuk ibu-ibu. Nah, jadi yang belum menikah tetap harus rajin memang itu sudah menjadi kebiasaan kita masyarakat Indonesia. Di awal-awal Ramadan ramai sekali. Bahkan biasa masjid full, bahkan sampai di luar. Tapi di akhir-akhir Ramadan ternyata mundur. Perlu ada satu hal yang perlu kita ketahui. Bahwasanya orang-orang yang menang itu, orang-orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang menang, bukan orang yang menang di awal tapi kalah di akhir. Bukan. Tapi orang yang bisa dianggap sebagai orang yang menang adalah orang yang menang di awal, adalah orang yang menang di pertengahan, dan adalah orang yang menang di akhir.
Allah tidak melihat di pembukaan. Allah tidak melihat di pembukaan, tapi Allah melihat di akhirnya. Allah melihat di akhirnya. Bagaimana di akhir-akhir Ramadan itu kita bisa merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di akhir surah Al-Alaq dikatakan wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Waqtarib, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kata iqra, bacalah, yang nanti tujuannya itu dari kita membaca, tujuannya itu kita bisa sujud dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan bulan suci Ramadan. Seharusnya di awal Ramadan kita bersemangat, di akhir Ramadan kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Jangan di awal kita semangat, di akhir kita tidak semangat. Tidak, tapi di akhir Ramadan seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana agar supaya kita ini ibu-ibu ini tetap bisa produktif? Produktif. Jadi diusahakan kegiatan ibu rumah tangga itu diselesaikan sebelum memasuki waktu sholat tarawih. Misalkan membuat kue, kita bisa membuat kue sebelum sholat asar, kita bisa membuat kue setelah sholat asar, dan semuanya itu juga merupakan pahala. Jangan kita mengira pekerjaan ibu-ibu itu mencuci piring, membuat kue, itu bukan pahala, tidak. Justru kebaikan itu, semua itu ketika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, saya membuat kue agar supaya orang datang ke rumah saya memakan apa yang saya buat, itu ketika diniatkan karena Allah juga itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita tetap produktif, ibu-ibu bisa tetap produktif, tapi waktu yang digunakan itu dipindahkan ke waktu yang lain. Atau misalkan piring-piring yang belum dicuci setelah berbuka, tidak apa-apa kita simpan dulu. Nanti pulang dari tarawih baru dilanjutkan. Jadi pekerjaan rumah tangganya dapat, ibadahnya pun juga dapat. Seperti itu. Insyaallah. Begitu Ibu ya, orang tua aku ini. Nah, mungkin cukup seperti itu Ibu, Kakak moderator, karena di sini sudah 11:30 dan mendekati waktu sholat Jumat. Baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Aman Muhammad jawabannya, dan terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita pada pagi hari ini kepada Ustadz Aman Muhammad Tahir. Kami persilakan untuk memimpin doa bersama. Bismillah. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebelum berdoa saya sedikit mau memberikan pesan kepada teman-teman semua bahwasanya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia yang dimana doa-doa kita itu akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memiliki suatu masalah, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena masalah yang kita hadapi itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masalah yang kita hadapi itu adalah wasilah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Nah, jangan kalian mengira akan masuk surga. Jangan kalian mengira akan mudah masuk surga sebelum apa? Sebelum kalian merasakan apa yang telah dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Apa itu? Yaitu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu memiliki musibah masing-masing. Setiap orang itu memiliki masalahnya masing-masing. Nah, karena musibah itu dari Allah, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa merupakan al-ba'sa. Bentuk ba'sa dan darra itu beda. Ujiannya berbentuk yang berbeda. Al-ba'sa bisa diartikan sebagai ujian yang berbentuk secara zahir. Kemiskinan, kekurangan, luka, sakit, dan lain sebagainya. Namun ad-dharra
ada ujian yang berbentuk perasaan. Nah, yang berbentuk perasaan dan berbentuk ketakutan. Mungkin kita merasa cemas, mungkin kita merasa bimbang menentukan sesuatu, tapi ketahuilah bahwasanya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tahu ujiannya dari Allah, maka kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat-ayat Ramadan itu ada 3 ayat yang berturut-turut membahas tentang Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, di bawahnya ayyamam ma'dudat, di ayat selanjutnya syahrul Ramadan. Namun setelah 3 ayat berturut-turut membahas tentang Ramadan, dibahaslah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Membahas doa. Katakanlah Muhammad, kalau ada yang bertanya bahwasanya saya ini, Allah mengatakan saya dekat, fa inni qarib ujibu da'watad da'i, karena dekatku kepada hambaku, maka orang yang berdoa maka aku akan terima doa-doanya. Allah mengatakan Allah dekat dengan kita. Namun perlu yang kita ketahui bahwasanya sesuatu yang dekat ketika tidak didekati maka dia akan terasa asing. Sesuatu yang dekat, Allah dekat dengan kita. Namun kapan kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa asing. Sesuatu yang dekat akan terasa asing ketika kita tidak mendekatinya. Maka mari sama-sama kita menjadikan bulan suci Ramadan ini untuk berlebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah, dan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala ujian-ujian. Semoga Allah menjadikan kita semua ini orang-orang yang bertakwa, yang nantinya akan istiqomah sampai di akhir bulan suci Ramadan dan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Kakak moderator atas kesempatannya. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan. Sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah dan dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Usai acara kita pada hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatun Akademi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya ambil video ya? Sebelum keluar semua kita video sebagai kenang-kenang bahwasanya kita pernah di satu majelis. Sebagai bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pernah berkumpul di satu majelis room yang berisi oleh orang-orang yang semangatnya belajar dan orang-orang yang soleh insyaallah. Dadah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak ilmu Ustaz. Boleh untuk meninggalkan. Ya, coba dibuka dulu kameranya semua, yang bisa dibuka kameranya boleh dibuka. Dadah, Masya Allah. Semoga semuanya rajin belajar, semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua diberikan kemudahan di setiap urusan, diberikan kemudahan di setiap masalah insyaallah. Ada semua, terima kasih ya. Saya izin pamit. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Saya izin live ya.
Baik Ustadz, silakan Ustadz.